Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan tanah tambak. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengolahan tanah tambak. Yang pertama yaitu tekstur tanah. Dalam pembuatan tanah tambak, kita perlu mencari kawasan yang proporsional. Dengan proporsi tekstur yang tepat akan menghasilkan kondisi tambak yang ideal dan menghasilkan produktivitas tambak. Untuk tambak yang baik, proporsinya yaitu pasirnya 30-40% dan lempungnya yaitu 60-70%. Faktor kedua yang dapat diperhatikan yaitu bahan organik. Bahan organik ini selalu menempati dasar tambak. Terus keberadaan bahan organik tersebut bisa diperhatikan pada kondisi optimal dengan melakukan pengaturan penggunaan jenis ikan, budidaya polikultur, densitas penebaran, pemupukan, kuantitas dan frekuensi pemberian pakan, penggantian air, dan pemberian aerasi. Perlakuan yang bisa dilakukan apabila terlalu banyak bahan organik adalah dengan melakukan pembuangan endapan bahan organik, terutama yang berwarna gelap dan hitam. Bila kekurangan, maka perlu pemberian nutrien tambahan dengan cara memberikan pupuk. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pH tanah. pH tanah adalah salah satu faktor yang penting untuk mempertahankan produktivitas tambak. Tanah tambak biasanya memiliki pH kurang dari 4 dan lebih dari 9. Namun pH yang paling baik untuk tambak yaitu pH 7. Karena pH 7 sangat baik bagi produktivitas dan kondisi optimal bagi keberadaan fosfor di dalam tanah, serta sangat cocok untuk berbagai mikroorganisme dekomposer seperti bakteri. Untuk mengatasi kondisi asam di dalam tanah, biasanya menggunakan tanah kapur untuk perlakuan penetralan. Faktor yang keempat yaitu tanah berpirit. Bila tanah tambak berpirit, maka pH-nya bisa berkisar 5-7 pada basah dan bisa turun hingga ke pH 2-3 pada saat kering. Kondisi tersebut terjadi karena pada saat tanah terkena udara, maka pirit teroksidasi dan menghasilkan asam sulfat. Oleh karena itu, pada saat pengolahan tanah, lebih baik jangan dikering anginkan, karena pH bisa lebih jatuh dan berdampak pada ketersediaan pakan alami yang semakin berkurang. Sehingga sangat jelas tanah yang berpirit sangat sulit untuk menghasilkan produktivitas tambak yang optimal. Selanjutnya yaitu potensi redoks. Parameter redoks ini menjadi bagian dari parameter yang mengindikasikan kualitas tanah tambak. Dalam pengukuran potensi redoks, nilai negatif menunjukkan nilai kebutuhan oksigen dan proses oksidasi di dalam sedimen. Semakin tinggi nilai redoks, maka semakin baik. Nilai yang optimal bagi tanah tambak adalah lebih dari 250 mv. Untuk meningkatkan nilai potensi redoks, pada saat pengolahan tanah perlu pengeringan dan pembalikan tanah atau membuang endapan lumpur dasar tanah. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengolahan tanah tambak selanjutnya yaitu hidrogen sulfida atau H2S. Keberadaan H2S ini bisa diidentifikasi secara kualitatif dengan cara penciuman dan penampakan tanah yang berwarna hitam. Kondisi optimum H2S di dalam tanah yaitu 0,01 sampai 0,05 mg per liter. Tindakan yang perlu dilakukan apabila berlebihan adalah membuang endapan lumpur bahan organik tanah. Dan yang terakhir yaitu nutrisi tanah tambak yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Ketiga nutrisi ini merupakan pembatas bagi pertumbuhan fitoplankton. Nitrogen bisa ditambahkan melalui penambahan pupuk dan makanan. Sedangkan nutrisi fosfat bisa diperoleh dari jenis pupuk kalsium fosfat atau amonium fosfat. Sedangkan kalium sangat dibutuhkan bagi lahan tambak yang baru dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan penyakit yang biasanya menyerang kultifan. Berikut saya akan memaparkan dua jenis penyakit. Yang pertama adalah WSSV atau White Spot Syndrome Virus. Biasanya menyerang udang, di mana WSSV ini suatu penyakit tersebut menyerang karena melihat kualitas hidup udang tersebut rendah, biasanya disebabkan karena kualitas lingkungan yang kurang baik. Kualitas lingkungan yang kurang baik inilah yang kemudian memicu timbulnya berbagai jenis bakteri dan virus yang menyerang kultifan tersebut. Salah satunya WSSV ini atau White Spot Syndrome Virus.
White spot syndrome virus merupakan salah satu penyakit yang telah merambah secara global dan merupakan masalah terbesar atau bukan masalah besar yang pada spesies udang yang dibudidayakan secara komersil. WSSV adalah virus DNA yang berbentuk seperti batang yang menyelubung dan nampak berpori. Penyakit ini dapat mengakibatkan gagal panen atau tingkat kematiannya hampir 100%. Baik, berikutnya setelah mengenali apa sih itu WSSV, berikut gejala klinis yang biasanya kita dapati apabila suatu kultifan tersebut positif terserang penyakit WSSV. Biasanya terlihat pada kondisi udang tersebut lemah, bentuk warna udang tersebut kemerahan pada bagian abdomen, dan cara berenang udang tersebut sudah dalam kondisi yang tidak sehat atau cara berenangnya itu kurang baik. Selain itu juga terlihat letargi dan penurunan konsumsi makan pada udang. Pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memperbaiki biosecurity-nya, melakukan pemilihan wadah yang baik, serta memperhatikan kualitas udang tersebut. Karena sebenarnya untuk menghindari segala jenis penyakit pada kultifan ya salah satunya dengan memperhatikan kualitas dari kultifan yang akan kita budidaya, selain memperhatikan kualitas lingkungan dan air. Namun demikian, penyakit ini dapat dicegah dengan menurunkan tingkat stres dan menghindari adanya luka pada kutikula. Selain itu juga dilakukan dengan menurunkan suhu air dalam kolam, karena sintesis protein virus dipengaruhi oleh suhu, serta mengatur kualitas air seperti yang telah saya katakan tadi. Selain itu bisa kita lakukan dengan pengendalian vektor dan karier juga, serta klorinasi air dengan pada suhu 30 ppm dan meningkatkan daya tahan tubuh ikan. Pertanyaannya, apabila suatu kultifan ini sudah positif terserang penyakit WSSV, biasanya para petambak atau petani tambak ini biasa langsung melakukan panen pada saat itu juga. Selain itu juga melakukan screening formalin dan pemberian antibiotik. Namun setelah yang kita tahu, pemberian antibiotik ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan dosis yang pas, karena pemberian antibiotik secara berlebihan mampu memberikan. Nah, kemudian penyakit berikutnya yang sering menyerang kultifan adalah fibrosis atau sering dikenal dengan penyakit kunang-kunang. Fibrosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio sp yang bersifat heterogen. Fibrosis merupakan penyakit sekunder, yang artinya fibrosis ini tidak muncul begitu saja, tetapi muncul karena adanya penyakit lain. Biasanya muncul karena adanya penyakit lain seperti gangguan protozoa dan jenis penyakit lainnya. Fibrosis ini disebabkan muncul karena salinitas air yang terlalu tinggi. Nah, bagaimana cara pencegahan dari fibrosis ini? Pencegahannya dengan memperbaiki mutu kualitas air, baik secara fisika, biologi, dan kimia. Selain cara tersebut juga bisa dengan memberikan probiotik seperti Bacillus dan Lactobacillus pada tingkatan soya, meses, dan selanjutnya. Itu tetap diberikan probiotik seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selain itu juga dengan memperbaiki filter mekaniknya. Cara memperbaiki filter mekaniknya ini dengan memperhatikan unsur-unsur di dalamnya seperti pasir, arang, solid, dan karbon aktif. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai penyakit pada kultifan. Saya pahami betul bahwa penjelasan tersebut masih sangat jauh dari kata sempurna karena berbagai macam kendala, namun saya masih tetap berharap semoga video ini bisa memberikan manfaat pada objek yang dituju. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatmawati dari Prodi Budidaya Perairan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh gagal panen di tambak terpal. Adapun faktor yang menyebabkan kegagalan panen dalam tambak terpal ini, salah satunya
disebabkan oleh penyakit ikan yang disebabkan oleh padatan terlarut yang dapat menyebabkan kerusakan pada insang ikan. Kematian ikan ini tergantung pada spesies ikan dan juga jenis padatan yang tersuspensi. Penyakit pada ikan ini disebut finroot atau mycobacteria. Itu juga pada udang. Udang adalah organisme yang sangat rentan terkena penyakit. Untuk itu sebelum kita melakukan pemeliharaan udang di tambak terpal, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana cara menangani udang yang terkena penyakit. Tentunya yaitu dengan mencermati gerak-gerik dari udang, apakah dia aktif atau pasif. Nah, setelah dicermati, kita akan mendeteksi apakah udang tersebut terkena penyakit atau tidak. Penyakit pada ikan, kekeruhan air juga merupakan salah satu faktor penyebab gagal panen di tambak terpal. Air mempengaruhi konstruksi wadah pemeliharaan dan juga kapasitas produksinya. Kualitas air juga mempengaruhi pemilihan spesies dan juga sistem budidayanya. Baiklah, selanjutnya yaitu lokasi budidaya. Lokasi budidaya yang disarankan yaitu yang memiliki parameter kualitas air yang baik dan juga tidak tercemar oleh pencemaran industri, rumah tangga, peternakan maupun pertanian, dan juga harus memiliki suhu pH dan juga salinitas air yang sesuai dengan organisme yang akan dipelihara. Kekeruhan pada air ini disebabkan oleh padatan anorganik dan juga padatan organik. Padatan anorganik ini disebabkan oleh erupsi tanah, limbah rumah tangga dan juga logam-logam garam yang merupakan padatan terlarut dalam air. Padatan organik ini terjadi oleh penurunan kadar oksigen dalam air karena penguraian oleh bakteri yang bersifat aerobik. Saya akan membahas tentang pencegahan dan pengobatan pada organisme apabila terserang penyakit. Pencegahannya yaitu sebelum kita melakukan penebaran benih, kita harus mengetahui dulu perbandingan kapasitas benihnya dengan luas kolam yang dibuat. Pengobatannya, apabila organisme yang terkena itu dalam skala kecil, kita dapat memberikan antibiotik dan sebagainya. Apabila dalam skala besar, kita terpaksa melakukan panen muda. Nah, ada juga teman-teman yang bertanya, mengapa hasil panen pertama dengan hasil panen kedua dan seterusnya itu berbeda? Nah, kemungkinan besar itu disebabkan oleh terpal yang bocor, karena terpal ini mudah lapuk dan membusuk, sehingga mengakibatkan tanah naik ke atas yang mengandung banyak amonia. Itu yang salah satu penyebab terjadinya gagal panen di tambak terpal. Terakhir kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan tambak terpal. Kelebihannya yaitu tambak terpal ini dapat diaplikasikan di daerah yang kekurangan air. Yang kedua, suhu di dalam kolam lebih stabil dan juga cara panennya lebih mudah. Yang terakhir yaitu jarang di tambak terpal ini ditemukan hama penyakit. Kekurangan dari tambak terpal yaitu mudah bocor dan juga gampang rapuh, yang memungkinkan ini menjadi salah satu penyebab gagal panen atau perbedaan hasil panen pertama dengan hasil panen kedua. Kekurangannya yaitu kurang tahan lama. Kolam terpal ini hanya dapat digunakan paling lama yaitu 2 tahun. Selanjutnya, kolam terpal ini kekurangan ion-ion dan mineral dari tanah dan juga airnya cepat bau. Padi merupakan usaha budidaya yang dilakukan pada petakan-petakan sawah yang memanfaatkan saluran air atau bagian yang terendam air pada petakan sawah yang mampu memperoleh keuntungan ganda saat panen. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang paling baik untuk dipelihara di sawah karena ikan tersebut akan tumbuh dengan baik walaupun hidup di perairan yang dangkal dan tahan terhadap cahaya matahari. Keuntungan yang dapat diperoleh pada sistem mina padi yaitu yang pertama, mengurangi hama penyakit pada tanaman padi seperti hama tikus, keong mas, dan wereng. Kedua,
lahan sawah menjadi subur karena adanya kotoran ikan yang mengandung banyak unsur hara. Yang ketiga, pengurangan pemakaian pupuk. Dan yang keempat, ikan dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain yang bersifat kompetitif dalam pemanfaatan unsur hara. Dalam proses sistem minapadi, kita sering menjumpai masalah-masalah. Penanggulangan masalah-masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, keterbutuhan air terus-menerus. Air yang mengalir terus-menerus akan membuat sirkulasi yang ada di dalam area penanaman ikan di lahan pertanian akan semakin membaik. Salah satu cara agar ketersediaan air terjaga ada baiknya memilih lahan yang dekat dengan sumber air yang mengalir, mata air, sumber bor, dan sumber air yang lainnya. Yang kedua yaitu kualitas air pada sawah. Kualitas air dapat kita kendalikan salah satunya dengan menggunakan filter air yang terdiri dari beberapa bagian sederhana. Hanya membuat beberapa petak lahan pengairan yang di dalamnya terdiri dari petak pertama menampung air dan kemudian kotoran akan mengendap di dasar petak dan disambungkan dengan paralon pipa PVC ke kedua petak. Petak kedua terdiri dari jaring-jaring yang akan menyaring kotoran-kotoran sampah mengapung. Petak ketiga berisi serat-serat kayu atau sisa jerami dari hasil pasca panen untuk menumbuhkan mikroba yang akan bermanfaat bagi ikan nantinya. Setelah semuanya selesai, maka aliran langsung ke petak minapadi. Ini dilakukan dengan melihat kadar pencemaran di daerah sekitar minapadi tersebut. Masalah yang terakhir yaitu pengelolaan hama dan penyakit pada padi. Padi yang ada dalam sistem minapadi ini kita usahakan haruslah varietas unggul agar kuat terhadap penyakit yang datang silih berganti. Dalam penanganan penyakit padi ketika kita melakukan minapadi adalah dengan menggunakan bahan-bahan organik agar tidak membuat air ikan tercemar oleh bahan-bahan kimia akibat penanggulangan penyakit yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Untuk materi selanjutnya mengenai pemeliharaan benih ikan dan udang. Yang pertama itu pemeliharaan benih ikan. Pemeliharaan benih ikan sendiri ini memiliki tahap. Yang pertama itu tahap tradisional. Untuk tahap pemeliharaan ikan yang pertama yaitu secara tradisional diawali dengan pembersihan kolam ikan dari rumput, kotoran, serta mengolah dasar kolam tanpa pemupukan dan pengapuran. Kolam yang telah dibersihkan tadi kemudian di dalamnya dimasukkan air. Penebaran benih ikan sendiri dilakukan seadanya tanpa memperhitungkan luas kolam, daya dukung kolam, ukuran benih ikan, debit air, dan sebagainya. Lalu untuk pemberian pakan pada ikan sendiri, dia mengacu kepada pakan alami yang terdapat di dasar kolam tersebut. Sedangkan untuk pakan tambahannya, dia dapat berupa sisa-sisa dapur seperti sayuran, sisa nasi, dan sebagainya. Pemeliharaan benih ikan secara tradisional ini tidak memerlukan penjarangan atau sortir ukuran benih ikan atau yang kita kenal dengan pendederan. Benih ikan dibiarkan sampai besar. Dengan demikian, mortalitas ikan lebih tinggi dan ukurannya lebih bervariasi. Untuk pokok bahasan selanjutnya, yaitu pemeliharaan benih udang. Untuk pemeliharaan benih udang sendiri ini memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu persiapan bak. Diawali dengan sanitasi bak. Bak pemeliharaan yang akan digunakan harus disuci hamakan sehingga bebas dari hama penyakit. Caranya, bak dikeringkan, lalu dasar dan dinding baknya disikat. Agar lebih steril, kita juga dapat menggunakan zat-zat kimia seperti klorin dengan dosis 100 ppm, kalium permanganat
10 ppm dan formalin 50 ppm. Selanjutnya yaitu perlakuan air media. Air media umumnya kita dapatkan atau kita beli pada penjual yang khusus menjual atau menyediakan jasa penyaluran air laut. Air laut yang dibutuhkan adalah air yang berkadar garam 29 sampai 31 per mil dan bebas dari bahan tercemar. Langkah selanjutnya itu penebaran Nauplius. Sebelum Naupli ditebar ke dalam bak, perlu diperhatikan terlebih dahulu salinitasnya, kondisi dari Naupli itu sendiri, dan suhu air media. Apabila suhu dan salinitas berbeda, maka perlu dilakukan proses aklimatisasi atau penyesuaian. Setelah aklimatisasi selesai, Naupli ditebarkan ke dalam bak pemeliharaan dengan menjungkir balikan atau membalikkan baskom yang berisi Naupli secara perlahan-lahan ke dalam bak pemeliharaan tersebut. Untuk pada tebar Naupli yang aman berkisar dari 100 sampai 150 ekor per liter. Langkah selanjutnya itu penyediaan pakan. Adapun jenis pakan yang diberikan selama proses pemeliharaan yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami yang biasa diberikan yaitu Skelenetoma costatum dan Artemia sp. Sedangkan pakan buatannya dapat berupa pakan kalengan ataupun bungkus. Pemberian pakan dilakukan setiap 4-6 kali per hari dengan selang waktu 4-5 jam. Pemberian pakan dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam saringan, lalu dimasukkan ke dalam ember yang berisi air tawar. Setelah itu saringan diremas-remas sampai pakan yang ada dalam saringan itu habis, lalu ditambahkanlah setelah itu pakan alami. Pakan di dalam ember tadi lalu ditebar ke dalam bak pemeliharaan. Tahap selanjutnya itu pengelolaan kualitas air. Untuk pengelolaan kualitas air ini, temperatur air yang optimal untuk digunakan dalam pertumbuhan ialah 28 derajat Celcius dengan salinitas 26-30 ppm dan pH 7,8 sampai 8,4. Pada tahap ini dilakukan penyimponan dengan tujuan agar sisa-sisa makanan baik itu dari pakan buatan maupun sisa-sisa metabolisme dapat dikeluarkan sehingga tidak terjadi penumpukan dan pembusukan dalam air media. Penyimponan sendiri dilakukan 2 hari sekali dengan waktu 2 jam setelah pemberian pakan pada benih. Tahap selanjutnya itu tahap pemanenan. Pada tahap pemanenan ini dilakukan pada stadia poslarva 10 atau ukuran poslarva telah mencapai 1 cm atau telah memenuhi kriteria siap untuk dipanen. Setelah pemanenan, langkah berikutnya ialah adaptasi salinitas, penghitungan, dan pengemasan. Tahap berikutnya yaitu tahap pemasaran. Pada tahap ini, para petambak langsung datang ke bagian hatchery untuk membeli hasil panen tersebut. Kemudian diakhiri dengan tahap pengangkutan. Pada tahap ini, cara yang paling sering dilakukan yaitu cara tertutup dengan pensortiran menggunakan kendaraan seperti bus ataupun kereta api. Nah, pada tahap ini terdapat beberapa bahan seperti es batu, kantong plastik, dan kardus styrofoam. Kepadatan yang aman untuk pengangkutan cara tersebut yaitu 4.000 sampai 6.000 ekor per kantong. Dengan setiap kantongnya diisi oleh 4 liter air dengan perbandingan oksigen dan air yaitu 5:1.